Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Selalu baik rahmatnya, selalu baru kasih setianya. Itu Tuhan Allah kita. Makanya pagi hari ini ayo kita saat teduh sama-sama doa dulu. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang selalu baru, yang selalu fresh, yang selalu membuat kami berapi-api Tuhan, on fire di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, keadaan kami sangat baik, bahkan jauh lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih, urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Ajar setiap kami untuk kami tetap hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami. Berkat Allah turun bagi setiap kami. Shalom Tuhan turun bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus baik ya. Dahsyat. Tema kita hari ini adalah bahaya dari sikap memberontak. Ayo kita buka di kitab Bilangan 20. Ayatnya mulai dari ayat yang kedua sampai yang ayat ke-13. Ini tentang dosa Musa dan Harun yang tidak mendengar perintah Tuhan. Sikap memberontak itu membahayakan saudara. Terkadang kita tidak sadar kalau perilaku kita itu memberontak. Terkadang kita tidak sadar kalau kita melakukan kesalahan yang itu bagian dari memberontak yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat itu ya. Buka kitabnya sama-sama saudara. Di kitab Bilangan 20, mulai ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Sampai di sini dulu. Wow. Ini ceritanya bangsa Israel lagi ngamuk nih saudara ya, karena nggak ada apa-apa ya. Mereka lagi kelaparan, mereka lagi kehausan. Nah, pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Musa dan Harun itu adalah perwakilan dari Tuhan. Tuhan kan gak ngomong langsung kepada bangsa Israel. Tuhan ngomongnya sama leadernya. Bangsa Israel itu gambaran dari anak-anak Tuhan seperti kita ini, yang kita itu kadang suka seperti itu, termasuk saya. Dablek banget gitu gak? Kadang kita gak sadar toh. Gak sadar kita dablek, gak sadar kita gak taat, gak sadar kita itu susah dibentuk. Gak sadar kalau tujuannya itu selalu baik di dalam Tuhan. Terkadang kita gak sadar itu. Bangsa Israel ini waktu airnya gak ada, dari yang cerita-cerita sebelumnya kalau Bapak Ibu baca ya di kitab-kitab ini kan begitu banyak perbuatan baik yang Tuhan lakukan atas bangsa ini, tetapi tidak pernah belajar dari situasi-situasi yang sebelumnya. Lihat, waktu mereka tidak ada air, mereka datang kepada siapa? Kepada Musa dan Harun. Mereka apa? Bertengkar. Padahal kan sebelum-sebelumnya banyak perbuatan dahsyat yang Tuhan lakukan. Tapi sekali lagi, tidak pernah mau belajar dari situasi-situasi sebelumnya. Kalau tidak ada apa-apa, berarti harus apa? Datang kepada Tuhan. Datang berdoa. Datanglah minta kepada Tuhan. Tetapi, lihat ini apa yang bangsa Israel lakukan. Bertengkar. Dengan siapa? Pemimpin mereka. Seberapa sering saudara kita melihat keadaan kita, fokusnya itu keadaan kita terus, tapi kita tidak melihat panggilan dalam hidup kita. Ini kan sebenarnya bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir karena apa toh? Yang pertama,
Karena apa? Karena banyak kesalahan yang dilakukan bangsa Israel. Yang kedua, kenapa dibawa Tuhan keluar dari Israel? Perilaku bangsa Israel sudah keluar dari jalur. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Tuhan bawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir? Supaya ada pembentukan diri. Nah, kita itu kan hari-hari ini kan kayak gitu kan. Tuhan lagi mempersiapkan kita. Saya percaya bahwa masing-masing daripada kita lagi dipersiapkan Tuhan itu dahsyat. Dengan tujuan yang berbeda. Tuhan memproses Kathy pasti untuk tujuan yang ini. Tuhan memproses Bapak Ibu untuk tujuan yang lainnya. Pasti nggak sama. Ada yang mungkin sama, ada lebih banyak yang berbeda. Tujuannya berbeda. Persoalannya berbeda, mungkin persoalannya sama, prosesnya pun berbeda juga. Tetapi tujuannya berbeda. Tapi yang paling utama adalah tujuannya untuk benar. Satu. Yang kedua, dibentuk ulang dari posisi yang tidak baik, tidak benar itu. Diposisikan ulang. Nah, waktu nggak ada air, kan harusnya belajar dari kasus yang sebelumnya. Di situ banyak sekali bangsa Israel ngalami apa? Nggak punya makanan, nggak punya daging, nggak punya apa lagi. Mereka kehausan, mereka kelaparan dan lain sebagainya. Musa selalu berdoa sama Tuhan dan Tuhan memberkati. Ini begitu mereka tidak ada air, apa yang dilakukan? Bertengkar. Sewaktu kita tidak bisa menangkap panggilan kita di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu bahwa proses dalam kehidupan itu supaya apa? Kita menuju panggilan Tuhan itu dari semula itu. Kita pasti apa? Protes, kita bertengkar, kita marah-marah, kita kecewa terus. Dan pada akhirnya apa? Kita tidak pernah tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena fokusnya apa? Kok aku luka? Kok aku hancur? Kok aku diperlakukan seperti ini? Sama kayak bangsa Israel ini. Nggak ada air, terus gimana dong? Nah, ini lihat, garis bawahi kata bertengkar ini. Bertengkarlah bangsa itu, yaitu Israel, dengan siapa? Musa pemimpinnya. Apa iya berantem sama pemimpinnya? Pemimpin kita tuh siapa toh? Pemimpin kita yang pertama adalah diri sendiri. Kita ini pemimpin loh. Yang kedua, pemimpin kita siapa? Pasangan kita. Suami misalnya. Pemimpin kita siapa? Ya ada di atasnya kita lah. Lagi ngomong apa? Gak didengarkan. Suaminya bicara apa? Gak didengarkan. Orang tua ngomong apa? Gak didengarkan. Bos kita ngomong apa? Gak didengarkan. Itu sikap memberontak. Itu berbahaya. Sewaktu bangsa Israel ini gak ada air, dia tidak belajar bahwa seharusnya dia tahu bahwa yang membawa dia keluar, membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah Tuhan. Harusnya adalah tahu bahwa Musa, gak ada air. Ayo kita doa. Tapi tidak banyak yang melakukan itu. Yang dilihat apa? Kesusahannya. Ini lihat. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Nah, seringkali kita jangankan kok ngomong tentang pemimpin. Kita aja nih suka kan gak puas sama Tuhan. Tuhan, kalau ini bisnisnya ancur-ancuran kayak begini, kan kami gak makan Tuhan. Tuhan, kalau aku kehilangan pekerjaan, kan aku gak bisa bayar utang. Gimana sih Tuhan? Nah, karena yang dilihat apa? Kehancurannya. Yang dilihat apa? Kegagalannya. Lalu yang dikatakan apa? Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi dalam hidup saya? Bukankah perceraian itu kau larang? Tapi kenapa sekarang ini kau biarkan kami bercerai? Tidak melihat tujuan awalnya. Tidak dilihat tujuan awal kita. Kita udah melenceng jauh banget, kita gak sadar. Kita lagi dibentuk. Bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, apakah Tuhan langsung menyediakan rumah mewah?
Apakah Tuhan langsung menyediakan pabrik atau store atau gudang daging? Kan tidak. Dibawa keluar dengan tidak membawa apa-apa. Mereka cuma bawa kasut, satu baju itu aja, kasutnya ya itu aja. Gak ada ganti, Tuhan gak menyediakan pakaian pengganti. Bahkan tidak ada penyediaan makanan yang mereka bisa bawa sampai seminggu, 2 minggu, enggak. Tunggu apa? Doa dulu. Tunggu perkenanan Tuhan dulu, baru makanan turun. Tapi tiap hari selalu ada. Ketika fokus kita kepada persoalan kehidupan, kayak begini, marahnya nggak tanggung-tanggung. Jadi apa? Melo kan? Kami bisa binasa, belum mati padahal. Cuman gara-gara apa? Haus. Seringkali kita selalu menyetir Tuhan. Tuhan, Engkau nyuruh aku untuk ada di sini. Tapi kenapa tekanannya begitu besar? Kita tidak nangkap isi hati Tuhan. Kita tidak tahu panggilan kita seperti apa. Anda kalau mendengar kata panggilan, bukan berarti panggilan untuk melayani, bukan tidak hanya untuk panggilan apa, enggak loh ya. Semua daripada kita dipanggil untuk, nah apa dulu nih? Dipanggil untuk apa? Yang jelas adalah kita semua dipanggil untuk hidup benar. Untuk tujuan yang mulia. Kalau kita memiliki bisnis yang hancur, contohnya ini, berarti kan sebelum-sebelumnya kita udah sibuk nih ngurusin itu bisnis. Sebelum-sebelumnya kita itu sibuk banget dengan urusan bisnis, sampai terkadang kita meninggalkan keluarga demi apa? Bisnis. Berarti kan itu sudah melenceng jauh. Gak salah sih, kerja keras gak salah. Mendapat penghasilan besar gak salah. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya semuanya, itu tidak ada yang salah. Tapi sewaktu keluar dari jalurnya Tuhan, seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini kenapa kok dibawa Tuhan keluar? Ada rasa kasihan sama Tuhan. Tuhan itu punya rasa belas kasihan kepada bangsa Israel. Kenapa? Mereka diperbudak. Gak sadar tau bahwa kita itu seringkali diperbudak sama iblis dengan apa? Diperbudak dengan sibuk. Diperbudak dengan persoalan kita. Diperbudak dengan frustrasi. Diperbudak dengan hati yang luka. Diperbudak dengan ketakutan. Oleh karena belas kasihan, Tuhan bawa keluar itu bangsa Israel. Terkadang kita gak sadar itu. Mari saudara, pagi hari ini, lihat posisi kita sudah ada di mana. Apakah posisi kita sudah benar? Hidup benar. Kemarin kita bicara tentang apa? Iman toh? Masih ingat iman bicara tentang apa? Hidup benar. Lalu yang kedua, iman bicara tentang apa? Damai sejahtera. Masih ingat? Baru kemarin ya. Jangan lupa. Posisi awal kita adalah hidup benar. Ingat, Tuhan menciptakan kita serupa, seturut dengan gambar Allah. Jadi kalau perilaku kita sudah tidak sesuai dengan gambarnya Tuhan, siap-siaplah ditarik lagi sama Tuhan. Makanya waktu haus seperti ini, haus air, lapar dengan makanan, berarti ada sesuatu hal yang Tuhan sedang siapkan. Termasuk kita kehilangan apa? Termasuk kita mengalami kehancuran apa? Bahkan kita diperlakukan tidak baik dengan orang pun, berarti ada tujuan di dalamnya itu. Temukan itu. Sekiranya kami mati binasa, ini kan sama kayak murid-murid Tuhan Yesus waktu berada di perahu. Ya enggak? Angin sakalnya datang, wing, 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 wing. Wah, Tuhan Yesus, kami binasa. Kalau binasa ya nggak bisa teriak toh. Tapi pada kenyataannya, orang masih ada, baik-baik aja. Seringkali kita tuh sukanya ngomong negatif. Yang dilihat penderitaan, yang dilihat kesusahan. Kenapa ini gak kunjung ada pertolongan? Kenapa ini dibiarkan begini terus? Capek
capek Tuhan, doa terus capek Tuhan. Kita lupa dengan posisi awal kita. Kan sudah diajarin dari awal. Berapa banyak mujizat yang bangsa Israel temukan dalam kasih Tuhan. Liatin aja. Dibawain burung puyuh, dibawain makanan, ada mana. Sampai laut terbelah waktu dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya. Sampai terjadi apa lagi? Waktu mereka dimarah pun itu airnya pahit semua. Oleh karena doa, pujian penyembahan, oleh karena ucapan syukur, air yang pahit itu jadi apa? Manis. Menyehatkan mereka kembali, menyegarkan mereka kembali. Banyak loh mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi seringkali kita melihat keadaan yang sekarang. Kita lupa perilaku Tuhan di waktu-waktu yang sebelumnya. Jangankan yang sebelumnya. Hari ini loh kita ada. Bisa bernapas, bisa jalan, bisa ngeliat. Bisa buka YouTube, bisa buka Instagram. Dengar baik saudara, di luar sana banyak orang frustrasi sampai gak bisa pegang HP. Banyak orang di penjara gak bisa pegang HP. Banyak orang gak punya uang buat beli HP, tapi kita punya. Kehidupan kita tuh gak ada apa-apanya loh dibandingkan mereka. Bisakah kita punya sikap bersyukur di hadapan Tuhan? Jangan ngomong binasa. Jangan ngomong susah. Ini zaman susah. Ini zaman penderitaan. Dijaga perkataannya. Nih lihat ya. Bangsa Israel ngomong apa lagi nih di ayat yang keempat. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Maunya nyaman. Namanya proses itu pasti menyakitkan. Tapi karena gak tahan dengan proses, maunya apa? Udahanlah, udah. Beberapa waktu yang lalu lagi ngobrol gitu ya dengan adik rohani begitu. Adik rohani saya tuh ngomong begini. Saya itu kalau lagi sebel sama Tuhan, saya suka ngomong begini, Tuhan, kenapa sih engkau ingin disanjung? Kenapa sih engkau itu ingin dihormati? Saya waktu mendengar itu tuh pengen ketawa gitu. Saya lagi sebel Tuhan sama engkau. Engkau maunya dihormati. Engkau maunya ditinggikan. Waduh. Udah ikut konsel bertahun-tahun. Gak ada progres. Udah jadi Kristen bertahun-tahun gak berprogres. Udah jadi Kristen nih, KTP-nya aja masih tulisannya Kristen. Gak berprogres. Kecewa terus dengan Tuhan. Gak ngerti kenapa Tuhan itu harus ditinggikan. Mengapa status Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Gak ngerti. Karena tidak berprogres. Hati-hati saudara. Sikap memberontak yang seperti ini, kecewa terus, marah terus, protes terus. Sikap-sikap seperti ini yang membuat kita tidak berprogres. Kayak anak-anak komsel saya ini. Sudah berapa lama jadi Kristen? Coba. Belilah buku baru ya. Buku yang setebal Alkitab ini. Coba. Beli buku baru. Beli pen yang baru. Tulis saudara. Berapa banyak pertolongan yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Tulislah di buku itu. Jangan ada yang miss. Tulis. Seberapa banyak, saya yakin dan percaya satu buku ini pasti gak muat. Karena terlalu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Tapi kalau sampai mengatakan Tuhan tidak tolong saya, hello, berarti kemarin-kemarin yang nolongin siapa? Setan. Kita itu hanya menyembah dua loh. Menyembah Tuhan atau menyembah Mamon. Mamon bicara tentang apa toh? Mamon itu gak cuma bicara tentang uang. Keadaan kita ini pun pengennya makan, pengennya enak, pengennya semua tersedia. Itu Mamon loh. Segala hal yang menggeser posisi Tuhan, itu adalah Mamon.
Pekerjaan kita, pelayanan kita bisa jadi mamon kalau posisi Yesus, posisi Tuhan itu tergeser. Nanti jadinya kayak begini si bangsa Israel ini. Kamu pengen kami binasa? Lalu dikatakan apa? Mengapa kamu membawa jemaah ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Padahal di sebelum-sebelumnya, di cerita-cerita yang sebelumnya, ini kan baru bilangan 20 nih. Ini kan masih banyak banget ya, ada imamat, ada bilangan, ada keluaran. Ini kan begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Tetap aja omongannya negatif. Marah terus. Kalau kita lihat ya, bangsa Israel ini gambaran orang yang sensitif. Perilakunya jelek terus. Bersungut-sungut, gambaran bersungut-sungut. Tak tahu berterima kasih. Sikapnya brutal, marah terus. Padahal lagi diproses sama Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir nih? Nggak mau kan? Enak zaman dulu. Saya dulu bisa ke mall, bisa beli ini, bisa beli itu. Boro-boro sekarang beli beras aja susah. Nah, karena yang dilihatnya berasnya nggak ada. Padahal Tuhan sudah ajarkan loh, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana bisa mencukupkan kehidupan kita. Tapi seringkali kita ngomongnya apa? Gaji cuma segini, mana cukup? Anak saya segini banyak, gaji suami cuma segini, mana cukup? Tidak memegang janji Tuhan. Tidak belajar dari perilaku Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Yang dahsyat itu udah gak kelihatan mata. Karena yang dilihat adalah kegelisahan, penderitaan, kesusahan yang dilihat itu. Makanya apa yang dilihat itu yang didengar. Kesusahan, tidak ada jalan keluar. Makanya iman, seperti kemarin kita bahas, iman itu apa? Kebenaran. Sewaktu kita tidak membaca ini kebenaran firman Tuhan ini, pendengaran kita hanya mendengar susah, 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 dan selama-lamanya susah. Makanya ini jadinya, kami binasa. Lalu kami akan mati di padang gurun ini. Kami dan ternak-ternak kami. 5 roti dan 2 ikan bicara tentang apa? Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu garis bawahi. Bersyukur itu tidak melihat situasi. Bersyukur juga tidak melihat masa lalu kita seperti apa. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah lakukan hari ini, lihat. Karena terlalu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau sampai kita gak bisa melihat perbuatan baik, aduh, berbahaya saudara. Itu artinya hubungan kita udah rusak pakai banget. Anda perlu ke bengkel. Bengkelnya apa? Doa, ujian penyembahan, baca firman Tuhan. Komunitas, beribadah minggu, ketemu dengan orang-orang yang bisa diajak ngobrol. Itu bengkel. Karena sudah lama sekali mengalami kekeringan sampai tak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini kan bangsa Israel ini kan gambaran dari tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Padahal udah banyak banget yang dilakukan Tuhan. Tetap aja pikirannya apa? Gak ada makanan, gak ada minuman, kami susah. Makanya pagi hari ini Tuhan ingatkan, lihat posisi awal kita bagaimana seharusnya. Panggilan kita dipanggil sama Tuhan itu sebagai apa? Ingat itu dulu. Ngerti gak saudara, kita dipanggil Tuhan untuk apa tuh? Jangan-jangan kita gak tahu panggilan kita apa. Gak tahu bu. Yang penting saya bisa makan aja. Nah ini yang berbahaya. Makanya kita suka gagal fokus. Gak bisa fokus karena tidak tahu tujuan kehidupan kita apa. Semua orang, masing-masing daripada kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Harus tahu. Anda dipanggil, kita semua dipanggil Tuhan untuk apa? Memuliakan namanya. Kapan kita memuliakan namanya? Hari ini, waktu engkau diproses.
Hari ini waktu engkau lagi naik jabatan. Hari ini waktu engkau direndahkan orang. Hari ini waktu engkau bangkrut. Hari ini waktu engkau gagal. Muliakan Tuhan. Itu tujuan kita. Itu panggilan kita. Bukan pada waktu kesusahan engkau tidak bisa melihat kemurahan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu turun pada saat apa? Itu tadi tuh yang saya sebutin, situasi-situasi yang tidak enak itu tadi. Kalau kita naik jabatan, duitnya banyak, gampang banget bikin statusnya di Instagram. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Gampang kan? Tapi coba, waktu engkau dipermalukan orang, waktu engkau mengalami kegagalan, waktu engkau mengalami kehancuran, apakah bisa tangan kita menulis Tuhan baik? Bisa nggak saudara kita menulis itu? Tetap menulis Tuhan baik, Tuhan dahsyat waktu mengalami situasi yang tidak enak. Ini makanya dikatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Ini kan nggak tahu tujuan utamanya apa. Padahal begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan, tetap nggak tahu panggilannya apa. Ini yang berbahaya. Karena sikap memberontak yang terus menerus, yang membuat mata kita buta, yang membuat telinga kita tuli, nggak bisa melihat panggilan kita di dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita apa. Itu berbahaya, saudara. Jangan melihat situasi hari ini atau hari kemarin. Jangan terus menoleh ke belakang terus menerus. Karena ini jadinya seperti ini. Tidak puas, tidak bisa melihat kemurahan, tidak tahu bagaimana bersyukur, tidak tahu bagaimana harus berbuat, harus bersikap. Amin. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima Nilo? Yang dibicarakan apa? Enak-enak. Yang dikatakan enak-enak terus. Tuhan, aku ingin dikembalikan yang enak-enak itu. Wow. Jangan ya saudara. Mari kita merubah cara kita hidup. Kehidupan yang gak enak bukan berarti itu membunuh kita loh. Kehidupan yang gak enak bukan berarti itu menghancurkan kita loh. Makanya temukan dulu, mengapa kita dibawa Tuhan keluar dari zona yang nyaman itu. Karena zona yang nyaman membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Jangan tunggu semuanya hancur baru balik ke Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun, kembalilah kepada kasih mula-mula Tuhan. Ini yang dibahas bangsa Israel itu jelas banget loh. Nggak ada pohon ara, nggak ada anggur, nggak ada delima, air pun nggak ada. Keluh kesah. Coba aja saudara, sepanjang hari Anda mengeluh terus, apa yang akan terjadi? Anda mau praktek? Hari ini Anda mau praktek nggak? Sepanjang hari ini ngeluh aja terus sampai nanti jam tidur, ngeluh aja terus. Kalau pengen tahu hasilnya seperti apa, lalu bandingkan, besok bandingkan. Kalau hari ini sepanjang hari ngeluh, besok bandingkan. Sukacita, banyak ngucap syukur, nyanyi terus, lompat bergirang terus. Itu bandingkan hari ini dan hari besok, bandingkan coba. Bandingkan itu. Ya. Sudah tahu panggilan kita apa? Oh, capek ya. Ya. Sudah tahu panggilan kita apa, saudara? Memuliakan Tuhan. Kapan memuliakan Tuhan itu? Memuliakan Tuhan pada waktu kita dalam tekanan. Memuliakan Tuhan kapan? Pada waktu engkau direndahkan orang. Pada waktu engkau disepelekan orang. Pada waktu engkau gak dianggap.
pada waktu engkau bangkrut, waktu engkau kehilangan, waktu engkau mengalami kehancuran, muliakan Tuhan. Amin. Bu, teori bu, kenyataannya susah. Inilah yang dilakukan bangsa Israel itu. Karena yang dilihat kesusahan, makanya firman Tuhan dianggap sebagai teori. Karena nggak ngalami. Itulah pentingnya, buka firman Tuhan tiap hari, baca dengan kuat. Lalu apa saudara? Kita perkatakan firman itu dan lakukan. Amin. Maka ayat yang ke-6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini bicara tentang doa pujian penyembahan, ketemu sama Tuhan. Jadi di sana itu kemah pertemuan itu ya tempat di mana Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel itu ketemu sama Tuhan. Ya. Untuk ngobrol. Perilaku Musa dan Harun udah bener nih. Udah bener nih di awal. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Ini udah benar nih sikapnya. Musa dan Harun sudah benar sikapnya. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Lihat, waktu kita masuk ke dalam doa pujian penyembahan, satu. Yang kedua, waktu kita sujud, sujud itu bicara tentang sikap rendah hati. Maka apa yang terjadi? Lihat, kemuliaan Tuhan nampak. Makanya waktu kita doa pujian penyembahan, apa yang terjadi saudara? Damai sejahtera, sukacita. Kita nggak gampang terintimidasi, tidak gampang melihat kesusahan, kesukaran. Kita hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Siapa bilang orang mengalami tekanan kehidupan nggak bisa berbahagia? Siapa bilang saudara? Siapa bilang orang yang kehilangan segala sesuatunya, bangkrut, lalu kehilangan sukacita, tahu caranya, tahu strateginya, bisa saudara. Udah bener loh ini. Masuk dalam kemah pertemuan yang artinya doa pujian penyembahan. Lalu apa? Sujud bicara tentang apa? Rendah hati. Maka kemuliaan Tuhan turun. Jelas nih dikatakan. Gak lama Tuhan ngomongnya apa? Tuhan berfirman kepada Musa. Nah ini poinnya. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka, kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu, bagi mereka dan memberi mereka minum umat itu, serta ternaknya. Perhatikan saudara. Perhatikan. Instruksi Tuhan jelas banget. Disuruh apa? Berkumpul. Lalu kemudian apa? Katakanlah kepada mereka. Untuk apa? Untuk meminta, untuk memperkatakan di depan bukit batu itu. Supaya apa? Diberinya air. Instruksinya jelas. Firman Tuhan, instruksi Tuhan jelas. Jangan tidak melakukan di luar daripada firman. Instruksi Tuhan jelas. Jangan sampai tidak melakukan firman, mengurangi apalagi menambah. Lakukan persis seperti ini. Ini firman Tuhan yang bicara. Lalu lihat apa yang dilakukan Musa. Perhatikan saudara ya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Udah bener nih melakukan masuk ke kemah pertemuan, lalu sujud, lalu mendengarkan baik-baik, mendengarkan dengan seksama Tuhan bicara apa. Lalu yang keempat, begitu selesai ngobrol sama Tuhan, mungkin dia mencatat gitu ya. Lalu apa? Dia memulai persis seperti yang Tuhan lakukan. Ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Ini statement Musa. Dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka.
Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ada nggak perintah Tuhan yang kayak begini? Kan tadi disuruhnya apa? Kumpulin jemaah, ngomonglah di depan bukit batu itu, supaya mengeluarkan air, lalu memberikan mereka minum. Kan itu instruksinya. Tapi Musa ngomongnya apa? Dengan penuh kemarahan, dia katakan apa? Dengarlah kepadaku. Dia tidak menyampaikan bahwa dengarlah pesan Tuhan ini. Dia menggunakan namanya sendiri. Dengar aku makanya, dengar aku. Tidak mengatakan dengar Tuhan. Dikatakan apa? Hai orang-orang durhaka, malah kemarahan yang diberikan. Apakah kami harus mengeluarkan air? Sewaktu kita tidak melakukan firman Tuhan. Makanya tadi keluar kata apa? Firman Tuhan itu cuma teori, prakteknya susah. Ini kayak gini. Jadinya kayak Musa ini. Tidak melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Paham saudara? Tadi kan jelas banget Tuhan ngomongnya apa. Kumpulin jemaah. Berdirilah di mana? Lihat. Katakanlah di depan mereka kepada apa? Bukit batu. Bukit batu bicara tentang apa? Persoalan kehidupan. Hadapi itu persoalan kehidupan. Ajarilah kepada jemaah itu untuk apa? Hadapi itu persoalan. Perkatakan tentang firman Tuhan, mujizat akan terjadi. Tapi yang dilakukan Musa apa? Kemarahan. Sewaktu kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, tanpa kita sadari kita memiliki sikap memberontak, firman Tuhan tidak dilakukan. Itulah bahayanya sewaktu kita hidup tidak tahu panggilan. Yang pertama tidak tahu panggilan. Yang kedua kita tidak mendengarkan instruksi dengan benar. Yang ketiga kita melakukan karena kemampuan diri sendiri. Makanya waktu kita disuruh mengampuni, kita ngomongnya apa? Engkau sih gak tahu bagaimana rasanya saya dihancurkan orang. Engkau gak tahu rasanya nama baik saya diinjek-injek. Wah, sampai sakit hati. Paham saudara? Untuk melakukan firman Tuhan tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambah. Makanya firman Tuhan jangan dipotong-potong. Jangan mengambil ayat firman Tuhan yang disukai saja. Sementara yang menurutnya nggak make sense, nggak relevan, nggak menguntungkan, di skip. Itulah sikap memberontak. Makanya jangan heran waktu mulutnya ngomong negatif. Tuhan kok susah? Tuhan kok ini kok menghancurkan? Tuhan kok ini kok begini? Kok maunya apa? Penuh dengan kemarahan. Makanya saudara, berapa sering saya katakan, doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Doa bukan setor masalah. Harus bisa membedakan. Kan firman Tuhan katakan, sampaikanlah doa dan permohonan. Ya toh? Doa dan permohonan. Berarti doa tidak sama dengan permohonan. Yang kau sampaikan itu daftar A, B, C, D, 1, 2, 3 itu permohonan. Kita tidak melakukan doa, tidak melakukan pujian penyembahan, tidak melakukan baca firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Makanya sama dengan memberontak. Kita hanya melakukan satu hal, yaitu apa? Permohonan. Ini Tuhan, saya minta 1, ini. 2, ini. 3, ini. Itu permohonan. Ini jadinya. Tidak melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Firman Tuhan udah jelas banget. Di situ Tuhan ngajarin apa? Bukit batu bicara tentang tekanan kehidupan. Kapan hari kan kita sudah pernah praktek toh? Sewaktu kita mengalami intimidasi, susah tidur misalkan, pikirannya kemana-mana, berarti kita perintahkan apa? Bukit batu kita apa? Ini kan pikiran toh? Pikiran kita tuh lagi diintimidasi sama iblis. Berarti supaya kita bisa tidur, supaya kita bisa tenang, supaya hati kita gak kehilangan damai sejahtera, berarti kita perintahkan pikiran, hei pikiran, aku perintahkan engkau tenang. Ini kayak gini loh.
Berkatalah kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Perintahkanlah itu. Pikiranmu yang negatif itu untuk berkata apa? Diam, tenang. Supaya ini gak berantakan pikirannya. Kan Tuhan suruh lakukan itu. Bukan marah-marah. Ya tidak. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Kan sudah bilang, nantikanlah Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan, Tuhan suruh apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Waktu menantikan Tuhan, kita diminta apa? Kuatkan diri. Tetap kuat, teguh, berdiri. Pintu belum terbuka, kuatkan diri. Sewaktu mujizat belum terjadi, kuatkan diri. Teguhkan hati. Terus nantikan Tuhan. Jangan cari jalan keluar sendiri. Kepepet, Bu. Utang sudah numpuk, Bu. Harus dibayar, Bu. Kepepet. Tuhan gak ngomong apa-apa. Apa benar Tuhan gak ngomong apa-apa? Kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, berarti kita harus masuk lebih dalam. Masuklah dalam kemah pertemuan itu. Bu, keburu dikejar-kejar debt collector. Apa iya? Apa iya? Seringkali kita tidak melakukan firman Tuhan, yang membuat penderitaan makin panjang karena tidak melakukan firman Tuhan. Tadi sudah dibahas, 5 roti dan 2 ikan bicara tentang apa? Salah satunya mengucap syukur. Amin. Jangan kau katakan gaji cuma segini, Bu, mana cukup. Saya diperlakukan seperti ini sama pasangan, Bu. Bagaimana saya bisa sehat pikiran saya? Pasangan saya memperlakukan seperti ini. Pantesan aja saya sakit. Karena tidak melakukan firman Tuhan. Saya pernah, saudara, waktu dalam sebuah pelayanan, orang merendahkan saya serendah-rendahnya. Kamu begini. Tuhan suruh saya apa? Diam, Kathy. Padahal Kathy yang sebenar-benarnya itu gak mau direndahin, gak mau kalah. Kalau ada orang gak benar aja saya mesti ngomong. Tapi Tuhan suruh apa? Diam. Padahal saya benar loh. Saya gak salah loh. Saya perlu klarifikasi. Kalau Tuhan gak suruh jangan klarifikasi. Kalau Tuhan gak suruh gak usah ngomong. Ikutin aja Tuhan bicara apa. Makanya ada firman Tuhan katakan begini toh, penghakiman adalah hak Kathy, hak Tuhan toh. Kalau kita disuruh diam berarti biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya. Kalau kita klarifikasi berarti kita menggunakan kekuatan kita, yang ada apa? Ribut. Kita hilang damai sejahtera, kita susah tidur karena tidak mendengarkan Tuhan bicara apa. Ya, kan Tuhan nyuruhnya jelas banget. Kumpulin orang, artinya apa? Ajaklah orang-orang itu untuk berdoa. Ajaklah keluargamu untuk berdoa bersama-sama. Ajaklah bersama teman-temanmu berdoa bersama-sama. Lalu katakan apa? Hadapi itu musuh. Musuh kita siapa toh? Diri sendiri. Ketakutan, kekhawatiran. Bukan tengking-tengking yang seperti apa. Doa gak usah terlalu tengking-tengking seperti apa, saudara. Tenang aja. Dengan sikap tenang, cuman ngomong Tuhan engkau baik, itu aja udah dahsyat. Tidak perlu engkau berteriak, dalam nama Tuhan Yesus, dompetku isi uang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan dompetku isi uang. Ngapain kayak begitu? Kita gak perlu doa yang seperti itu. Kita hanya perlu mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Sekalipun tantangan yang aku hadapi gak mudah, tapi izinkan aku bersyukur kepadamu Tuhan. Dan izinkan aku berkata, Tuhan kau baik. Kebaikanmu gak bisa ditukar dengan apapun. Jangan membiasakan diri berteriak di hadapan Tuhan. Karena waktu kita membiasakan diri berteriak di hadapan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Iblis yang ada di depan kita. Iblis yang akan bersorak-sorai. Yes, misiku berhasil. Tahu misi iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Amin. Ya. Biasakan punya sikap tenang. Tenang. Saya belajar saudara. Belajar sampai hari ini. Tenang. Tenang. Saya ada satu pembayaran yang udah jatuh tempo. Udah kelewat saudara. Udah kelewat jatuh tempo, harusnya tanggal 15 kemarin. Karena Tuhan belum jawab apa-apa. Yang saya lakukan apa? Tenang. Tukang tagihnya juga belum datang. Sepanjang tagihan itu ada, sudah due date, sudah jatuh tempo, apa yang saya lakukan? Doa, pujian, penyembahan. Saya baca firman Tuhan dan saya tidak skip pelayanan. Saya tetap konsisten melakukannya. Karena apa? Saya tahu. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jangan dikira sebagai seorang hamba Tuhan jalannya lancar terus. Melayani Tuhan jalannya lancar terus. Oh, enggak kayak gitu juga. Ada proses yang belum selesai. Jangan sampai kita marah-marah seperti Musa. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kalimatnya aja udah salah loh ini. Dengarlah kepadaku. Wah. Tuhan gak ngomong apa-apa kok. Ya udahlah, bayar utang pakai utang. Kan saya udah doa, Tuhan gak tolong. Dengarlah kepadaku. Yang didengar suara siapa? Diri sendiri. Yang didengar apa? Yang didengar kesusahan. Yang didengar apa? Gak ada jalan keluar. Makanya apa? Cari jalan sendiri. Saya sudah tagihan, saya sudah due date saudara, tanggal 15 kemarin. Belum dibayar sampai sekarang. Tenang. Kalaupun keputusannya mungkin itu tidak menyenangkan, selama kita punya rasa tenang, semua akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik saja. Makanya kan Tuhan tadi udah jelas loh katakan. Katakanlah kepada bukit batu itu. Berarti apa? Perintahkan jiwamu untuk apa? Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai pikiran. Tenanglah. Semua baik. Jangan marah-marah. Apalagi Tuhan, aku udah melayani engkau persis seperti yang kau mau. Persis loh Tuhan, kau ini ngomong apa, aku lakuin persis. Tapi mana hasilnya? Engkau tidak pedulikan aku. Marah-marah. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Bukit batu salah satunya bicara tentang apa? Mengendalikan diri. Itu bukit batu.
Bukit Batu bicara tentang apa? Intimidasi. Kendalikan intimidasi itu. Kendalikan pikiran, kendalikan hati, kendalikan sikap. Karena itu yang menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Tenang. Ya. Ini kalimatnya Musa udah salah. Dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka. Marah kan? Saya punya keadaan seperti ini karena ini. Saya kayak begini karena menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan masa lalu. Kita lupa panggilan kita apa. Padahal kan Musa itu kan harusnya apa? Dia pemimpin. Tugas dia apa? Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hati-hati dengan sikap lelah ya. Sikap lelah itu akan membuat perkataan kita yang akan memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Kalau perkataanmu bagus, perkataanmu positif, puji Tuhan. Tapi kalau sampai perkataannya sudah negatif, maka seluruh aspek kehidupan kita negatif semua. Amin. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Yang bikin mujizat kan bukan Musa. Yang bikin mujizat siapa? Tuhan. Mengapa keluarga tidak mengalami pemulihan? Gak ada keunitian. Mengapa pelayanan ancur-ancuran? Karena gak ada keunitian. Kenapa dalam suatu organisasi kasak-kusuk di belakang, cerita sana sini, gak ada keunitian? Memberontak, satu sama lain menggesek. Ya. Sudah ngomongnya salah, perhatikan ayat yang ke-11. Sudah ngomongnya salah, penuh kemarahan, penuh dengan rasa sakit hati. Musa melakukan apa? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu apa? Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Tidak melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Dengan penuh sikap kearoganan. Puji Tuhan, ada pinjaman online. Ini penyelamatku. Aku bisa bayar utang. Puji Tuhan. Ini memukul tongkat 2 kali. Keluar air sih. Mereka bisa minum. Tapi keputusannya salah. Puji Tuhan, aku bercerai. Aku damai banget, tenang banget. Tapi keputusannya salah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin diajak ke Gunung Kawi. Tokoku nih udah sepi berhari-hari gara-gara kemarin diajak ke Gunung Kawi. Sekarang tokoku laris. Yes. Iblis bisa membuat mujizat jauh lebih besar. Iblis membuat mujizat instan. Akibat tidak mendengarkan suara Tuhan, kita cenderung mendengar suara diri sendiri. Ini kayak gini. Musa tidak melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan, ada pinjaman online. Puji Tuhan. Bayar utang dengan utang, pinjol lagi. Hikmat dan pengetahuan jalannya bareng-bareng. Hikmatlah pakai hikmat Tuhan. Mana pernah Tuhan suruh kita ke pinjaman online? Hati-hati saudara. Hari-hari ini tuh orang kalau pinjam gampang banget. Saya tuh lihat di aplikasi ya. Gampang banget sekarang, sekian cuman 2 menit, 3 menit. Tinggal masukkan aplikasi, daftar via online begitu, uang langsung datang. Kalau dulu kan susah kan, bikin kartu kredit bisa sampai 2 minggu, sebulan. Kalau sekarang segala sesuatunya dipermudah. Justru yang mudah-mudah itu yang berbahaya, saudara. Kapan hari ada yang cerita sama saya begini, Bu, puji Tuhan Bu, waktu istri saya melahirkan Bu, saya ikut judi online dan saya menang.
Saya sebagai gembala komselnya tertawa, saudara. Orang kalau ditipu sama iblis kayak begini, menganggap bahwa pertolongan itu selalu disebut mujizat. Nanti dulu saudara, iblis juga bisa tolong kita. Iblis juga bisa buat mujizat. Iblis juga bisa memakai firman Tuhan untuk apa? Mengelabui kita. Makanya kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, kita tidak bisa mendengar ini suara Tuhan atau suara setan. Ini hasilnya. Musa mengangkat, udah suruh apa? Suruh cuma pegang doang tongkatnya. Tongkat itu bicara tentang apa toh? Otoritas. Kita dikasih otoritas sama Tuhan apa? Mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan ketakutan. Itu tongkat, itu otoritas. Tapi kita tidak pakai. Kita lebih suka apa? Kelemahan tubuh. Kita lebih suka frustrasi. Kita lebih suka marah-marah. Kita lebih suka kecewa. Kan udah dikasih otoritas sama Tuhan. Otoritas untuk mengendalikan semua intimidasi iblis. Makanya waktu iblis intimidasi saya suka bilangnya apa? Iblis, kamu berisik di pikiran saya, pergi kamu. Iblisnya pergi. Apa yang membuat iblis takut sama saya? Bukan karena sayanya. Urapan daripada Tuhan itu turun. Hiduplah terus-menerus di dalam pengurapan Tuhan. Ya. Jangan cuman bilang saya rajin berdoa tapi tidak ada pengurapan. Saya rajin pelayanan tapi tidak ada pengurapan. Saya rajin ibadah, Bu, tapi tidak ada pengurapan. Semuanya dilakukan karena apa? Rutinitas, agamawi. Tidak ada pengurapan. Sewaktu kita memberontak, pengurapan itu nggak turun, saudara. Makanya kita berdoa sampai berbusa-busa kayak tadi tuh yang seperti saya ini. Capek, Bu, saya doa, Bu. Udah capek banget, Bu. Udah capek, saya lelah doa. Nggak didengerin juga sama Tuhan. Karena udah salah dari awal. Dibilang suruh apa? Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka otoritas itu turun, pengurapan itu turun. Engkau bisa melalui itu. Ya, saudara. Jadi sudah tahu ya, kalau sikap memberontak itu membuat mata kita jadinya kabur, gak ngerti. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Lihat, ini Tuhan udah mulai marah nih. Karena kamu tidak percaya kepadaku, lihat. Karena kamu tidak percaya kepadaku, garis bawahi saudara. Karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu memilih untuk apa? Pinjaman online dianggap sebagai apa? Malaikat penolong. Engkau memilih bercerai karena dianggap apa? Malaikat penolong. Engkau memilih apa? Mundur dari pelayanan, dianggap itu malaikat penolong. Engkau tidak mendengarkan ini. Engkau tidak percaya kepadaku. Saya pernah, saudara, waktu itu saya mau mundur dari pelayanan, saudara. Karena nggak tahan dengan manusia-manusia toksik. Saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan itu capek banget pelayanan sama manusia-manusia seperti ini. Tuhan ingatkan satu hal. Engkau harus tahu panggilanmu seperti apa. Para istri, dengar baik. Istri, wanita, tiang doa. Mengerti posisi awal sebagai tiang doa. Berarti kalau di dalam keluarga kita terjadi sesuatu hal, istri orang pertama yang ditanya. Tiang doanya sekokoh apa? Apalagi kalau imamnya nggak melakukan apa-apa. Apalagi kalau imamnya, suami misalnya, mengalami cacat, mengalami ketimpangan di dalam roh. Maka si tiang doa ini akan dipertanyakan seberapa kuat kualitas doanya. Gak gampang loh. Tapi bukan berarti gak bisa. Jangan meninggalkan peran. Semua keluarga punya peran masing-masing. Pasangan kita, anak-anak punya peran masing-masing.
Jangan skip peran kita. Orang DM sama saya, Bu, saya itu dulunya happy family, Bu. Tapi saya kaget banget waktu melihat suami saya selingkuh dengan orang kantornya, Bu. Saya tanya, terakhir kali engkau saat teduh kapan? Ya, seminggu yang lalu, Bu. Berapa lama Anda nggak saat teduh? Dari sebelum menikah, Bu, sampai sudah menikah, dan saya baru memulai 2 minggu yang lalu. Ya jelas, api Tuhannya padam di dalam keluarga. Buta semua toh. Api Tuhan itu kalau padam buta semua. Nggak ngerti serangan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Karena buta semua, apinya padam. Nyalakan api doa, pujian, penyembahan tiap hari, no skip. Jangan katakan lelah. Dengar baik ya, iblis aja nggak lelah loh untuk menghancurkan kita. Masa kita lelah? Iblis kerjanya nggak main-main, saudara. Kemarin ada orang bertanya sama saya begini, Bu, kita hidup itu kok kayak permainan ya? Tuhan maunya kita diproses, Tuhan maunya kita tunduk sama dia gitu. Kok kayak main-main ya, Bu? Kan kita hidupnya udah bener. Dengar baik. Iblis sama kita juga nggak main-main loh. Nggak cuma mencuri perbuatan iblis. Dia membunuh, lalu kemudian membinasakan. Dan kau mengatakan bahwa Tuhan lagi main-main sama kita begitu? Apalagi kalau sampai mengatakan, kok Tuhan maunya disanjung? Kok Tuhan mau ditinggikan? Itu aja kita tidak tahu posisi Tuhan itu sebagai apa. Status Tuhan sebagai apa kita nggak tahu. Itulah bahaya sikap memberontak. Sewaktu kita tidak taat dengan ini, maka yang terjadi persis seperti si Musa ini. Tidak mendengar Tuhan bicara apa. Jangan potong ayat. Jangan mengambil firman Tuhan sesukamu sendiri. Kalau Tuhan katakan bahwa bahayanya tidak mengampuni adalah kita mengalami kelemahan tubuh, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami tidak terjadinya pengurapan, ya ampuni karena Tuhan sudah tahu bahwa bahaya dari tidak mengampuni adalah itu tadi, sakit penyakit. Tidak ada pengurapan di dalam doa pujian penyembahan. Tidak ada kekuatan di dalam kehidupan kita akibat tidak mau mengampuni. Jadi kita harus bagaimana? Berjuanglah untuk bisa mengampuni, berdamai dengan semua orang. Amin. Jangan skip. Sewaktu orang mengatakan, jangankan berpersepuluhan, Bu, buat makan beli beras aja susah. Kalau engkau tidak menabur, engkau akan tuai apa? Kalau engkau ingin menuai beras, berarti kan padi yang harus ditanam toh. Benih padi toh yang harus ditanam supaya bisa menghasilkan beras. Kalau engkau butuhnya uang, taburlah uang. Jangan kau pikir buat hidup sehari-hari aja susah, Bu. Gimana mau menabur? Karena tidak tahu. Tidak tahu. 5 roti dan 2 ikan tadi bicara tentang apa? Kemurahan Tuhan. Ucap syukur. Sewaktu saya kehilangan pekerjaan, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan nebuk-nebuk dada saya? Tenang Kathy, semua akan baik-baik aja. Enggak loh. Yang Tuhan lakukan apa? Tuhan cuma bilang begini, jangan hilang damai sejahtera. Lalu yang kedua Tuhan bilang apa? Cairkan 1 lembar deposito kamu, bagikan sembako kepada orang-orang ini. Karena Tuhan tahu bahwa ke depan situasinya lagi susah. Tuhan lagi ngajarin Kathy untuk apa? Nabur. Makanya lihat sampai hari ini, puji Tuhan, saya tidak mengalami kekurangan apapun, saya tidak mengalami. Yang hanya membedakan adalah saya nggak punya uang lebih, nggak punya uang banyak, hanya itu. Tapi untuk urusan yang lain dipenuhi sama Tuhan. Sekalipun tadi tuh yang jatuh temponya tanggal 15 itu, sekalipun duitnya belum ada, tapi Tuhan kasih apa? Damai sejahtera berlimpah-limpah.
Tuhan tetap mengurapi. Engkau pergi pelayanan terus, pengurapan tetap ada. Karena apa? Taat. Menabur uang itu bukan teologi kemakmuran, saudara. Maaf ya, iblis kalau membelok-belokkan pengajaran, kalau kita tidak mengerti tentang tabur tuai, maka kita akan seperti itu. Ini kayak gini nih, pendeta-pendeta kalau ngajarin apa? Tabur, bayar persepuluhan. Wah, duitnya dibawa kabur sama pendeta. Hati-hati, saudara. Sikap memberontak itu yang membuat kita justru berkekurangan. Kalau sudah tahu nggak punya, taburlah apa yang kau nggak punya itu. Coba, wanita janda yang disuruh sama si Elia bikin roti bundar itu, dia orang kaya nggak? Enggak, dia bukan orang kaya. Malah dia disuruh apa? Memberkati hamba Tuhan, bikinlah roti bundar itu. Habis itu apa? Didoakan sama si Elia untuk apa? Tuhan memberkati, Tuhan membuka pintu berkat. Terjadilah seperti doanya. Makanya kalau nabur itu jangan tunggu kita baik dulu. Mana ada petani akan menuai padi, akan menuai beras kalau nggak ditanam terlebih dahulu. Ada nggak, saudara? Itu ladang dibiarin kosong, lalu dari langit turun beras. Ada begitu? Segala sesuatunya itu perlu namanya menabur. Jangan kalau disuruh pelayanan, enggak, keadaan saya aja kayak begini, saya baik dulu. Telat, saudara. Ya kalau punya kesempatan. Kalau nggak punya kesempatan, saya punya banyak teman-teman, saudara. Teman-teman saya itu maaf sekali. Mereka jatuh sakit, kena stroke, udah nggak bisa lagi pelayanan. Tiap kali ketemu sama saya nangis. Saya peluk gitu nangis. Kenapa? Nggak ada kesempatan lagi pelayanan karena udah stroke. Waktu sehat, tiap kali saya ajak pelayanan nggak mau. Ntar dulu saya kerja dulu. Biar saya nanti pensiunnya enak. Nanti saya pengen waktu pensiun saya sudah melayani Tuhan. Makanya kalau nabur, melihat kondisi angin, pengkhotbah mengatakan apa? Sia-sia. Waktu nabur, justru pada saat kau nggak tahu apa-apa, kau kehilangan pengharapan, kau seperti nggak punya masa depan. Tabur itu kan nggak harus uang, tau saudara. Tabur benih. Jangan pelit pergi ibadah. Jauh bu, dari rumah saya ke gereja jauh bu. Bayar harga, kau lagi nabur. Jangan bilang nggak ada uang. Jauh bu, kaki saya sakit bu. Ya inilah ini tah. Tabur, bayar harga. Amin. Saudara, tabur. Jangan sensitif dengan istilah menabur. Jangan sensitif. Kita gak akan tuai apa-apa kalau kita gak nabur. Amin. Ya. Apalagi kalau sampai kita mengatakan gajinya cuma segini. Apa yang mau ditabur? Apalagi dipotong persepuluhan, gaji aja cuma sejuta aja nggak cukup. Apalagi 100.000 harus dikembalikan. Persepuluhan itu pajak loh. Sampai hari ini, saudara, saya tetap taat melakukan itu. Apakah hidup saya kekurangan? Waktu saya taat, saya tetap kehilangan pekerjaan. Saya tetap kehilangan bisnis saya. Tapi saya tidak kehilangan sukacita. Tapi saya tidak kehilangan pengharapan. Saya tidak kehilangan untuk melayani. Tidak ada kehilangan kesempatan untuk melayani. Gak punya apa-apa gak masalah. Tapi tidak punya, tapi saya tetap punya sukacita. Saya tetap tubuh, jiwa dan roh saya tetap sehat. Iya nak? Jangan tunggu segala sesuatunya itu, berhenti dulu. Baru pelayanan. Iya kalau ada kesempatan. Kalau enggak, rugi kita, saudara. Amin. Ya. Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Sewaktu kita ngomong, ya Tuhan gak dengerin doa saya kok. Ya udahlah. Mau gak mau saya harus gesek kartu kredit.
ini lagi tidak menguduskan Tuhan ternyata. Sewaktu kita tidak melakukan firman Tuhan, sewaktu kita tidak mengampuni kesalahan orang, Tuhan katakan apa? Tidak menghormati kekudusanku. Sewaktu kita tidak menanti-nantikan Tuhan, Tuhan katakan apa? Engkau tidak menguduskan, engkau tidak menghormati kekudusanku. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Hati-hati saudara. Jangan sampai perilaku kita membawa kesengsaraan dalam keluarga kita. Orang memilih bercerai karena apa? Dianggapnya nggak cocok. Tapi engkau lupa, itu merusak masa depan anak. Seberapa sering orang tua, saya tuh masih sedih sampai hari ini saudara. Terutama para laki-laki ya. Di kantor, selingkuh gitu. Punya sosial media, gambarnya tuh gambar-gambar porno. Pikiran-pikiran mesum. Ini loh kayak begini. Tidak membawa keselamatan dalam keluarga. Anaknya jatuh dalam dosa LGBT, lihat orang tuanya melakukan apa. Anak bisa nonton film pornografi, lihat kedua orang tuanya melakukan apa. Sampai anak melakukan free sex, perhatikan orang tua melakukan apa. Nih, jelas banget. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini, kalau kita ganti. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa keluargamu masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka ini. Harusnya keluarga kita selamat. Harusnya keluarga kita masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena perilaku pasangan yang tidak benar, makanya tidak terjadi itu. Rugi gak saudara? Rugi. Sikap memberontak. Tapi Bu, udah terlanjur kejadian terus bagaimana? Kembalilah kepada posisi awal. Seperti tadi yang saya bilang. Kembalilah ke posisi awal. Ingat baik-baik panggilan kita apa. Kita dipanggil untuk Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Biarlah kemuliaan Tuhan itu turun. Kalaupun sekarang ini ancur-ancuran. Kalaupun sekarang ini sudah gak ada apa-apa lagi. Kembalilah ke posisi awal. Kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Fokuslah ke situ. Jangan seperti Musa, tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya kalau orang lain yang berdosa biarkan saja. Kitanya fokus kepada hidup kebenaran. Ya. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Lihat. Rumah itu jangan penuh dengan pertengkaran. Kamar kita itu jangan penuh dengan pertengkaran. Gunakan kamar itu sebagai rumah doa. Gunakan rumah sebagai rumah pujian penyembahan. Ya. Pujian penyembahan. Ubah atmosfer dalam rumah kita, rumah fisik kita ini sebagai apa? Pujian penyembahan. Tempat keteduhan, tempat ketenangan. Kalau rumah udah angker begitu, banyak setan gitu ya, udah pasti nggak ada pujian penyembahan di situ. Iblis yang berkuasa. Saya melayani seorang anak komsel begitu ya. Rumahnya itu setan semua. Aduh, saya masuk belum sampai masuk saudara, baru pagarnya mau dibuka. Dari depan aja saya sudah merasakan. Ini rumah kok singup, nggak enak banget. Begitu masuk, alamak, ini orang melakukan pujian penyembahan apa enggak sih ini? Saya tuh sampai lihat ke langit-langit gitu. Saya lepaskan Tuhan, aku lepaskan shalom Tuhan turun atas tempat ini. Saya ngajak teman saya. Waktu kita lagi doa, teman saya tuh ngeliat kan, wah ada ngeliat ini, ngeliat itu, ini. Lalu waktu kami pulang, teman saya ngomong dalam hati saya, ya kayak begini nih. Kalau rumah tidak ada pujian penyembahan, iblislah yang berkuasa. Ingat ya, rumah kosong aja banyak hantu toh. Apalagi jiwa yang kosong. Iblis yang berkuasa. Makanya jangan sampai kita itu punya kekosongan jiwa, hati-hati. Banyak orang linglung pikirannya apa? Jiwanya kosong. Banyak orang depresi kenapa? Jiwanya kosong. Penuhi di hidup kita itu dengan pujian penyembahan.
Jangan tunggu situasinya baik, tapi biarlah kita penuh dengan sukacita Tuhan. Siapa bilang gak bisa, saudara? Bisa banget. Ya, selesai saudara. Jadi, sudah tahu ya, sikap memberontak itu yang membuat penderitaan kita panjang. Bahkan sikap memberontak membuat kita berkeputusan yang salah. Amin. Bertobatlah. Pagi hari ini, Tuhan ingatkan satu hal. Kembali kepada posisi awal, yaitu panggilan kita. Mengerti sungguh panggilan kita ada di mana. Kita dipanggil untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kita dipanggil untuk terus memuliakan Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Kalau engkau mengalami kehancuran dalam keluarga kita, mengalami kehancuran dalam keluargamu, panggilan kita tetap apa? Memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan aja. Engkau ditinggalkan pasangan hidupmu gak masalah. Muliakan Tuhan saja. Engkau mengalami kebangkrutan, muliakan Tuhan saja. Seperti yang saya lakukan, saya sudah jatuh tempo tanggal 15 kemarin, tapi saya tetap sampai hari ini saya memuliakan Tuhan. Saya tidak peduli apa keputusan yang Tuhan berikan. Saya percaya pasti yang terbaik. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Korabaya shikala wala wala. Oh yala wala 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 rabaya shikala raba. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, saya melihat dari yang ikut live ini, ada yang sudah lelah berdoa. Anda lelah berdoa dan Anda sudah mulai mengeluarkan perasaan-perasaan marah kepada Tuhan. Dengarkan baik, tidak ada kebetulan firman Tuhan ini disampaikan untuk kita semua, termasuk Anda yang mengalami lelah berdoa, udah capek berdoa, dan tanpa disadari ngomong kasar di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini minta ampun sama Tuhan. Biarlah kita kembali kepada posisi awal kita, yaitu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak bicara tentang keadaan kita hari ini atau hari kemarin. Memuliakan Tuhan tidak bicara tentang kita hancur atau berhasil. Memuliakan Tuhan adalah setiap waktu dan itu adalah kewajiban kita. Angkat tanganmu saudara. Korabaya shikala wala wala raba. Oh yala wala wala raba. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, yang kami memberontak kepadamu. Ampuni kami yang mengatakan bahwa Tuhan gak tolong, Tuhan gak bersikap adil. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami salah di hadapan-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus. Biarlah tenang setiap jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, setiap jiwa yang kering, setiap jiwa yang kosong, pagi hari ini ya Tuhan, Kau kasih, Kau berikan kasih-Mu berlimpah-limpah atas setiap jiwa demi jiwa yang mengalami kekosongan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap jiwa yang ikut live ini maupun yang di YouTube ya Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan cinta Tuhan, merasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Korabaya shikala wala wala wa. Oh ralarabaya shanda karala raba. Terima kasih Tuhan, bangkitkan kami semua ya Tuhan, berikan kami kekuatan baru. Ada fresh anointing turun atas setiap kami ya Tuhan, yang mengalami kelelahan dibangkitkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemerdekaan Tuhan berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terimalah urapan yang baru daripada Tuhan. Jiwamu akan disegarkan kembali, batinmu akan dibuat tenang oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada urapan baru mengalir seperti sungai. Rasakan saudara, Korabaya shikala raba. Mengalirlah sungai kehidupan. Mengalirlah kehidupan. Mengalirlah kehidupan. Sungai kehidupan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Memenuhi setiap batin, memenuhi setiap pikiran. Engkau tenang di dalam Tuhan. Engkau kembali kepada posisi awal.
sebagai pemuji, penyembah yang memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, sebagai pendoa, sebagai pasukan-pasukan doa yang on position, yang siap dipakai Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Mari saudara, sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, Engkau luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluargaku. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan aku pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan aku pelayanan. Kau mempercayai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yes, lagi saudara, ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Tuhan lagi memberikan fresh anointing-nya. Ucap syukur saudara. Ucap syukur. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memenuhi kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, semua yang kita kerjakan hari ini diberkati Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas setiap kita, dibuat berhasil, dibuat baik, dibuat satu keberuntungan yang luar biasa di dalam Tuhan. Perkenanan Tuhan turun atas kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan haleluya, katakan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Wow, luar biasa. Kita ketemu besok pagi saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Haleluya. See you besok. God bless.